HKBP Kramat Jati, we are wonderful creation of God. Oh, yay! Ya, saya Pendeta Dr. Martongo Stinjak, Pendeta Resort HKBP Kramat Jati, yang kapasitas saya sekarang adalah penanggung jawab dari Jambore Anak Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati 2026. Kami melaksanakan Jambore ini untuk tujuan membangun karakter anak sekolah minggu yang benar-benar Kristiani di tengah-tengah gempuran teknologi modern, di mana digitalisasi telah merasuki seluruh kehidupan anak-anak yang mempengaruhi seluruh aspek hidup mereka, baik disiplin, kesehatan, memahami lingkungan, kemanusiaan, dan berbagai hal yang sedang membentur karakter anak-anak pada zaman ini. Sehingga kami menggelar Jambore ini dengan harapan supaya mereka boleh dipulihkan sebagai manusia yang utuh, yang punya tanggung jawab yang baik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kami mendesain Jambore ini selama 4 hari. Yang pertama-tama kami mencoba untuk membebaskan mereka dari ikatan yang sudah begitu sulit tentang ketergantungan kepada gadget, di mana semua anak sekarang hampir tidak bisa lagi dihadapi kehidupan mereka tanpa bebas dari gadget. Itu salah satu yang menjadi kami tekankan di dalam Jambore ini, supaya mereka bijak bermedia sosial, bijak menggunakan gadgetnya, agar mereka mampu mengendalikan dan mengontrol teknologi informasi. Selain dari itu, kami juga menata anak-anak ini supaya mampu hidup sehat dengan makanan yang sehat, yang benar-benar terjaga gizinya, supaya tidak tergantung kepada fast food yang menyebar di mana-mana tanpa terkontrol, tanpa terdeteksi apakah itu baik atau tidak. Selanjutnya kami juga mengajak supaya anak-anak ini aware terhadap lingkungan, juga peka terhadap sosial, peduli terhadap masyarakat. Karena itu edukasi yang kami lakukan adalah komprehensif, menyangkut kesehatan, menyangkut lingkungan hidup, menyangkut moral bagaimana menghadapi teknologi. Tetapi juga kami mencoba membuat mereka berdisiplin, mengatur mereka berdisiplin dalam kehidupan, sehingga setiap hari mereka ditata dengan program berkesinambungan dari pagi sampai malam hari, dengan berbagai aktivitas, Bible study, storytelling, dan edukasi. Jadi benar-benar kita kemas acara itu secara komprehensif
supaya mulai terlatih itu anak-anak dengan disiplin. Jadi mereka membawa peralatan makanannya sendiri dari rumah, bawa tumbler. Jadi tidak ada di sini plastik yang digunakan, tidak ada. Mereka menggunakan piringnya sendiri dan cuci piringnya sendiri, mandi sendiri, supaya mereka perlahan-lahan bisa mandiri. Juga kami menyuguhkan Bible study yang ada dalam 4 segmen. Yang pertama, nilai persahabatan yang berkesinambungan hingga anak cucu, dengan kasus Daud dan Jonathan hingga cucunya Saul, Mephiboset, bisa diperdulikan oleh Daud meskipun itu adalah lawan politiknya, tetapi dia peduli karena persahabatan. Kami juga mengemas Bible study dengan kepedulian terhadap kaum perempuan, kesejajaran terhadap kaum perempuan, bahwa kaum perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki dengan warisan dari Tuhan, sehingga tidak boleh ada yang mengesampingkan posisi perempuan di tengah-tengah kehidupan, karena mereka adalah punya hak penuh sebagai pewaris dari orang tuanya. Juga kami kemas Bible study-nya dengan kesaksian murid-murid Yesus, bagaimana mereka bisa menjadi penyaksi tentang Yesus Kristus sendiri, serta kepedulian sosial dengan kasus Bartimeus yang dihalangi oleh masyarakat untuk datang kepada Yesus, tetapi dengan tekad yang bulat dan kuat, dia terus berteriak menjumpai Yesus, sehingga semangat menjumpai Yesus itu meskipun masyarakat mengesampingkannya, tidak memperdulikannya, tetapi roh berjuang untuk mendapatkan Yesus itu tetap diperoleh. Itu gambaran umum yang kami lakukan di dalam Jambore ini, sehingga kita berharap anak-anak ini pulang dari sini punya roh yang baru, punya kepedulian terhadap keluarga, punya kepedulian di rumah masing-masing, dan juga mulai bijaksana menggunakan gadgetnya. Begitu kira-kira. Shalom, saya Situa Hengki Sitorus. Saya adalah Majelis Perbendaharaan Aset di HKBP Keramat Jati, periode 2024 sampai dengan 2028. Saya lahir dan besar di Jakarta. Saya adalah dahulu kala adalah guru sekolah minggu di HKBP Keramat Jati. Dan setelah itu saya melayani di Naposo Bulung HKBP Keramat Jati, menikah, dan sampai saat ini saya menjadi situa di HKBP Keramat Jati. Ada kerinduan melihat perkembangan gereja HKBP Keramat Jati, di mana ketika saya mulai dari sekolah minggu, saya mengenal lagu puji-pujian, dan di situ terbersit di hati saya bagaimana supaya sekolah minggu ini bisa menjadi hal yang utama untuk bagaimana gereja HKBP bisa terus berkembang. Setelah saya berkeluarga dan menjadi situa di HKBP Keramat Jati dan terpilih menjadi MPA di gereja HKBP Keramat Jati saat ini, memang banyak sekali persoalan-persoalan dan rencana-rencana bagaimana supaya gereja ini berkembang. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman juga, kami melihat bahwa sekolah minggu adalah pilar utama yang bisa memberikan perkembangan atau memajukan gereja HKBP di kemudian hari. Oleh karena itu, kami sepakat di MPA dan di fungsionaris bahwa sekolah minggu tetap menjadi prioritas utama kita. Kita akan dukung melalui dana, melalui apapun, sehingga perkembangan sekolah minggu di HKBP Keramat Jati bisa sampai dengan saat ini. Dan saat ini memang sedang berlangsung Jambore sekolah minggu HKBP Keramat Jati. Itu pun terbersit ketika kita akan menambah lahan parkir yang akan di kemudian hari kami kembangkan untuk menjadi gedung khusus untuk sekolah minggu, di mana nanti anak-anak di situ bisa lebih berkembang, lebih lagi mempunyai waktu untuk bisa ditata, bisa di guidance oleh guru-guru sekolah minggu. Melalui Jambore sekolah minggu, program yang sudah dibuat oleh teman-teman seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu,
di tahun 2026 ini, kiranya harapan anak-anak mengingat apa yang sudah diberikan oleh panitia pendeta yang sebagai pelayan di Jambore ini bisa mengembangkan atau bisa menjadi kunci bahwa gereja HKBP nanti akan lebih berkembang lagi dan tidak ditinggalkan oleh generasi-generasi berikutnya. Demikian, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan yang senantiasa menjadi sahabat anak-anak. Terpujilah namamu yang berkenan mendampingi dan bersama-sama dengan kami dalam Jambore Anak Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati ini. Kami sungguh merasakan penyertaan dan bimbingan Tuhan. Anak-anak dapat lebih mengenal Engkau, bermain dan berkreasi bersama, bersahabat, dan melatih diri untuk melihat kemahakuasaan-Mu. Kami bersyukur atas semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Silakan. Mari kita menyampaikan kesaksian kita di hadapan Tuhan Allah pada saat ini. We are wonderful creation of God. Tuhan menciptakanmu luar biasa. Dia memberikan pendamping yang baik hati selama Jambore ini. Kakak dan abang mendampingiku untuk setiap aktivitas. We are wonderful creation of God. Tuhan menciptakanku luar biasa. Laki-laki dan perempuan dikasih tanpa perbedaan. Dia mengajarkan cinta kasih kepada semua orang tanpa membedakan kaya atau miskin, cacat atau sehat. We are wonderful creation of God. We are wonderful creation of God. Dia menciptakanku luar biasa. Aku bangga mempunyai Tuhan Yesus. Terima kasih HKBP. Kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tetaplah mencintai Tuhan Yesus. Tetaplah mencintai HKBP, karena di sanalah persekutuannya. Terima kasih.
Tua Siregar, saya Nyonya Tobing. Saya memiliki 4 boru, 4 putri. Pada bulan Februari akhir saya dipilih menjadi panitia tim kerja untuk Jambore oleh Amang Pendeta kami, Pendeta Uluan kami, Amang Dr. Martongo Sitinjak, dan kebetulan saya dipercaya juga menjadi ketuanya. Di dalam perjalanannya memimpin atau bekerja bersama teman-teman, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Menyenangkan dengan tim-tim yang sudah dipilih ini, kami bekerja sama untuk menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan di Jambore tersebut. Jambore ini berlangsung dari tanggal 30 Juni sampai 3 Juli 2026. Kami sangat bersyukur dengan bantuan dari Amang Inang Pendeta yang bekerja bersama dengan kami. Acara memang dikemas sedemikian rupa sehingga anak-anak merasa nyaman dan senang berkegiatan di Jambore ini. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk Parhalado dan semua yang bekerja di gereja ini ya, Parhalado, MPA, semua ikut bekerja sama. Kami dipersiapkan dari toilet, dari lingkungan, mereka mempersiapkan semuanya sehingga anak-anak bisa nyaman berkegiatan di Jambore ini. Di Jambore ini anak-anak dari pagi mereka bangun tidur berdoa dulu. Mereka berdoa 3 kali dalam sehari, ya, doa pagi, doa siang, dan doa malam. Nah, itu dipimpin oleh konselor-konselor yang diajarkan dan ditraining oleh Inang Pendeta Basa dan Pendeta Filemon Sigalingging yang membimbing anak-anak CD ini menjadi konselor. Mereka ada 22 anak CD yang nanti akan di CD pada tanggal 2 Agustus bulan depan ya. Jadi saya sangat bersyukur untuk bantuan dari Inang Basa Boruta Barat dan Amang Filemon Sigalingging yang sudah melatih konselor-konselor ini menjadi kakak-kakak untuk memimpin adik-adiknya ini. Jadi satu regu ada 2 konselor, satu regu terdiri dari 10 anak-anak sekolah minggu. Semuanya ada 11 kelompok. Jadi konselor-konselor ini ada 22 orang. Dan mereka benar-benar kami melihat menyayangi adik-adiknya, membimbing adik-adiknya dalam berdoa, bernyanyi, belajar lagu baru. Dan di Jambore ini kami juga mengetengahkan tentang bagaimana anak-anak untuk bijak menggunakan gadget. Karena gadget itu mau dibilang tidak penting, nggak bisa juga. Sekolah mereka harus menggunakannya. Jadi bagaimana mereka bijak menggunakan gadget tersebut. Nah, itu kemarin dipimpin oleh Dr. Lahargo yang kita ambil praktek di Siloam, tapi beliau praktek juga di Rumah Sakit Jiwa Bogor. Ya. Lalu ada juga kami belajar tentang lingkungan hidup. Bagaimana anak-anak menjaga kebersihan. Kami pengen anak-anak ini menjadi duta kebersihan di gereja ini. Melihat sampah, dia harus mengambilnya. Lalu ada juga tentang pembelajaran makan makanan yang sehat. Jadi tidak menggunakan fast food. Lalu ada juga kami mengundang pembicara dari BPBD, penanggulangan bencana daerah, yaitu Bapak Michael Sitanggal yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menghadapi kalau ada bencana, apa yang harus dilakukan yang terutama buat anak-anak. Dan itu sangat menyenangkan pembelajaran itu. Ya, untuk guru sekolah minggu sungguh kami
dengan menggunakan anak-anak konselor ini ya, kami berharap inilah menjadi generasi-generasi guru sekolah minggu yang akan datang. Karena sungguh saya appreciate banget sama guru-guru sekolah minggu yang mau memberikan hati, pikiran, waktunya. Mereka sudah bekerja, mau juga mengajar anak-anak. Itu kan satu hal yang termasuk memakan waktu kalau buat orang-orang umum, tapi buat mereka mau memberikan waktu dan pikirannya itu udah sangat baik banget. Dan kami berharap anak-anak konselor ini menjadi guru sekolah minggu yang akan datang. Dan satu lagi harapan kami juga anak-anak Jambore setelah mengikuti Jambore ini akan menjadi anak-anak yang militan di gereja ini. Anak-anak yang tahu berhikmat, yang bisa membedakan baik dan yang buruk. Itu saja. Kelompok di mana ada 11 kelompok. Performance yang pertama kami sampaikan kepada kelompok hijau 2.
kelompok biru muda. Sekarang kami panggilkan performance yang ketiga yang akan ditampilkan oleh kelompok warna pink. In him, I wanna grow in faith. I wanna be like Jesus. I wanna grow in faith. I wanna be like Jesus. I am a warrior of the great King. I will put my trust in Him. I am His soldier. I'll follow Him. Give Him my everything. I will lift my hands. I will sing His praise. I will thank Him for all His ways. I will put all my trust in Him. I wanna grow in faith. I wanna be like Jesus. I wanna grow in faith. Trust in the Lord with all your heart. You will never ever break apart. Do not wonder, understanding that you get God's great blessing. He knows plans He has for you. Plans to prosper and not to harm you. So do not fear your arm. God's right here. It's your seed. Terima kasih. Izinkan saya Pendeta Pontius Siregar, fungsional resort yang bertempat di HKBP Gedong. Sebagai fungsional di resort ini, saya mendukung penuh Jambore Anak Sekolah Minggu yang berlangsung mulai tanggal 30 Juni sampai hari ini dan akan ditutup nanti pada hari ini juga dengan baik dan sudah berjalan dengan baik. Saya melihat selama 4 hari 3 malam mereka di sini, anak-anak ini sungguh mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga, yang mungkin dari pesertanya masih ada 30% yang harus disuapin makan, tapi setelah mereka nanti pulang, mereka akan mandiri, betul-betul mandiri. Bahkan karena sukacitanya, ada beberapa anak yang sudah menawarkan diperpanjang ini jamborenya. Jadi ternyata mereka sangat senang. Iya, jadi ini luar biasa. Awalnya mungkin kita ragu apakah orang tua bersedia memberikan anaknya selama 4 hari. Oh, ternyata orang tua juga sangat disiplin dan betul-betul menyerahkan kepada tim kerja yang dipimpin tadi oleh Ibu Ida Boris Regar. Kami sebagai pendeta ikut mendukung semua acara ini, baik storytellingnya tadi yang sudah diceritakan oleh Amang Pendeta Resort. Maka nanti ketika mereka pulang ke rumah, pasti anak-anak ini akan memulai hal-hal yang baru. Dan mungkin orang tuanya akan tersenyum karena mereka mendapatkan satu pelajaran yang berharga melalui Jambore Anak Sekolah Minggu.
Untuk itu kami juga berterima kasih kepada konselor yang 22 orang, termasuk guru sekolah minggu semuanya, Parkalado juga yang mendukung acara ini, sehingga nantinya kalaupun mungkin tidak tiap tahun dilaksanakan, tetapi ini cerita akan tidak pernah berhenti lagi bagi mereka. Anak sekolah minggu ini nanti akan terus menceritakan pengalaman mereka yang 4 hari 3 malam total ada di lingkungan gereja yang luar biasa. Jadi mereka semakin mencintai komunitasnya, itu terlihat dari sukacita mereka bermain. Dan kami melihat ternyata ada hal yang tidak didapatkan anak-anak ini selama ini mungkin, yaitu bercengkrama bebas bermain bersama dengan keluarga. Tapi ketika mereka ada di sini, luar biasa, maka mereka menginginkan biarlah kami 1 hari lagi di sini untuk tetap bersama dengan teman-teman kami. Begitu pengalaman mereka yang luar biasa. Jadi ini bisa dilakukan juga di tingkat-tingkat resort sebenarnya yang memungkinkan supaya anak-anak KBP itu bukan mencintai puncak atau pantai, tapi betul-betul mencintai gerejanya ketika mereka tinggal bersama beberapa hari di tengah-tengah gereja. Itu harapan kita. Karena mereka lah nanti yang menjadi jemaat dewasa, jemaat teras, bahkan menjadi guru sekolah minggu dan menjadi sintua di gereja ini. Sehingga yang dilakukan oleh program ini tahun ini sungguh luar biasa dan semoga bisa ditiru dan dicontoh baik secara resort yang lain supaya tidak skala distrik itu terlalu besar, tapi di resort-resort semua bisa melaksanakannya. Demikian harapan kami dan pengalaman yang sangat berharga melalui Jambore Anak Sekolah Minggu Resort Keramat Jati tahun ini. Ya mungkin kalau untuk kemudian yang akan dilakukan di sini memang masih hanya 115 sampai 120 anak yang bisa aktif, tapi mungkin kalau dilaksanakan bisa nanti yakin sampai 200 sampai 300 anak bisa mengikutinya. Karena tradisi oral mereka akan berbicara satu sama lain bahwa Jambore ini sungguh luar biasa untuk dilakukan terus. Demikian harapan kami. Senang plus pedih. Senang plus sedih. Iya. Seru banget. Seru banget, tahun depan mau lagi. Gitu ya. Udah kenal semua nih ya. Kelompok putih, suci hatinya, berani mengungkapkan firman Tuhan.
Selamat sore buat kita semua, karena ini pada saat sore jam 5 kurang ya. Saya Sintua Alto Todung Tambunan sebagai Ketua Dewan Koinonia HKBP Keramat Jati. Sebagai Dewan Koinonia kami sangat apresiatif kegiatan ini, dan kegiatan semacam seperti ini secara pribadi saya sejak sebelum Perhalado, saya waktu anak saya masih sekolah minggu, saya berharap dan berkeinginan ada kegiatan-kegiatan pembinaan karakter seperti ini dilaksanakan oleh gereja. Kebetulan ketika pendeta kita, uluan kita yang baru, Pendeta Martongo Sitinjak datang hadir di sini, ide-ide semacam itu langsung ditangkap, dan beliau memang berpengalaman melaksanakan jambore dulu di Jetun, dan beliau begitu hanya kita ngobrol-ngobrol begitu, beliau sudah tahu, langsung menangkap, dan begitu tahun pertama beliau di sini memimpin kita, program ini sudah diwacanakan, dilaksanakan. Sebetulnya mungkin gereja HKBP, resort HKBP ya di mana-mana, mungkin baru ini kali yang pertama melaksanakan jambore di lingkungan gereja sendiri. Dan kita pun sebetulnya juga belum memiliki gambaran seperti apa nanti pelaksanaan jambore ini. Semua masih secara ini Perhalado ya, kita masih meraba-raba. Tapi kalau pendeta resort kan sudah punya pengalaman. Jadi kita pun yakin pendeta resort dengan tim yang dibentuk itu, kita percaya akan bisa sukses. Dan kita lihat selama 4 hari ini, saya secara pribadi melihat luar biasa sukses. Anak-anak itu luar biasa ceria, menikmati. Kalau awal-awal kita agak ragu dari sisi cuaca, karena cuaca sekarang kan agak panas, apalagi kalau seperti kita dengar sekarang di media-media di Eropa pun sampai jalan-jalan pun meleleh katanya. Jadi kita khawatir anak-anak itu terpengaruh, artinya karena tidak biasa di panas-panas itu, ada saja yang bisa saja kan kurang kuat ya kan. Jadi tapi sejauh ini sampai hari ini nggak ada saya dengar anak-anak yang gagal, karena waktu pembukaan saya bilang jangan sampai ada yang gagal, saya bilang. Ya ternyata sukses. Jadi memang luar biasa. Kalau kami Dewan Koinonia sebetulnya nggak pernah kami menghambat program-program yang diajukan dari bawah, misalnya dari jemaat ke seksi itu ada kan dari SKM atau remaja atau naposo dan sampai lansia. Kita sebetulnya tidak pernah menghambat program-program yang akan dilaksanakan. Tetapi biasanya kita menentukan berterima atau tidak berterima satu program akan dilaksanakan itu berdasarkan diskusi atau rapat bersama dengan bidang-bidang lain, Dewan Diakonia, Marturia dan MPA, dalam hal ada skala prioritas. Kan misalnya seperti program ikut festival misalnya, kita lihat dulu siapa yang sudah pernah ikut festival. Jadi jangan dari seksi itu dulu terus diganti. Paling mungkin seperti itulah mungkin penolakan, kalaupun ada yang ditolak dalam hal menyusun program. Kalau intinya sebanyak mungkin kalau mampu kita dan ada waktu mengadakan program-program seperti ini, sebetulnya kita siap aja. Justru sebetulnya ini sangat penting dan sangat langka dalam hal mendidik anak-anak generasi muda kita itu, khususnya HKBP, bagaimana anak-anak itu berkarakter sebagai Kristen dan sebagai HKBP. Sebetulnya HKBP kan bukan inklusif ya. Sebetulnya kita gereja yang terbuka sih sebetulnya. Cuman hanya tanda kutip namanya tertutup karena tidak bisa dirubah selain HKBP itu. Sebetulnya namanya aja yang tertutup. Kalau di dalam istilahnya itu siapa aja sebenarnya bisa datang, bisa hadir, anak siapapun bisa ikut dalam program-program HKBP. Dan di peraturan HKBP pun tidak ada dibilang harus orang Batak, tidak ada. Semua jemaat yang telah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan telah dibaptis dalam nama Anak, Bapa dan Putra, dalam nama Putra, Bapa dan Roh Kudus.
Nah, kalau sudah dibaptis begitu sebetulnya sama. Jadi kami sebagai Dewan Koinonia sangat terbantu dalam hal bagaimana meningkatkan kualitas iman dari mulai sejak dini. Ini kan sejak dini anak sekolah minggu. Kita berharap ini terus berlanjut nanti. Mungkin kita rencanakan lagi ke depan. Kalau saat ini mungkin kalau banyak yang kurang ya sangat lumrah karena ini baru pertama sekali. Misalnya kekurangan dalam persiapan, kekurangan dalam hal menyusun misalnya program-program kegiatan, mungkin bisa aja ada yang kurang. Menurut kami sebagai Dewan Koinonia itu sangat lumrah karena kita belum pernah melaksanakannya. Tapi ke depan mungkin sudah bisa menjadi batu loncatan dan dasar untuk membuat yang lebih bagus lagi. Karena rencana kita saya dengar waktu itu ada target sampai 200-an orang anak sekolah minggu. Tapi menyusut jadi sekitar 100-an 13 itu mungkin bisa saja ada ragu ya, karena cuaca juga kan, takut begini takut itu. Jadi mungkin ada keraguan ya kan. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi tapi ke depan karena kan ini masih panjang waktu, mereka kan masih panjang waktu. Misalnya yang kelas 3 kan 2 tahun lagi misalnya masih bisa ikut. Terus yang kelas 1, kelas 2 sudah bisa ikut. Jadi ini sangat luar biasa kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh, role model untuk semua HKBP supaya semua anak-anak HKBP bisa mendapatkan pelajaran dan manfaat dari gereja. Ya, ini sebetulnya dulu kan pusat yang melaksanakan di Tarutung sama distrik ya. Waktu itu 2 tahun yang lalu ya kalau saya tidak lupa ya. Yang kita utus kan cuma berapa orang waktu itu. Nah, sementara sebetulnya pengen banyak anak-anak yang bisa dapat pelatihan itu atau pembinaan itu supaya mereka sama tertular gitu yang baik itu. Jadi dulu itu kalau nggak salah utusannya kalau nggak salah 6 orang kalau saya nggak lupa ya. Sementara anak sekolah minggu banyak dan mereka kan diharapkan bisa menularkan yang didapat di Jambore itu sangat tidak mungkin mereka karena mungkin tidak ada waktu anak-anak itu ya. Beda dengan guru sekolah minggu. Kalau guru sekolah minggu kan sudah pasti. Jadi ini sebenarnya bagi kami ini multiplier effect, termasuk kepada anak sekolah minggunya, termasuk kepada guru-gurunya, termasuk kepada anak remaja yang ikut menjadi konselor, termasuk kepada orang tua, termasuk kepada perhaladu. Jadi semua mendapatkan nilai plus lah. Mungkin nanti setelah ini kan akan ada evaluasi ya kan. Dari evaluasi itu akan dapat manfaat yang lebih banyak lagi. Jadi ini luar biasa saya lihat secara sekilas ya. Kemarin itu ada beberapa session itu, ada pendidikan karakternya juga, ada seminar juga tentang bagaimana anak-anak itu sekarang menyikapi cara menggunakan gadgetnya. Jadi ini sangat luar biasa saya kira. Semoga ya seluruh anak HKBP bisa mendapatkan pelajaran seperti yang ada di Jambore ini ke depannya. Jangan hanya sebagian supaya merata ya. Dan kalau misalnya lebih baik lagi mungkin resort kita kan nggak ada yang kayaknya tidak ada anak mereka yang dilibat pagaran mereka kita itu kayaknya tidak ikut jadinya. Padahal ini sebetulnya ikut kian mereka setahu saya. Makanya ikut Pendeta Siregar tadi kan. Tapi kenyataan mereka mungkin tidak ada ikut ya. Jadi ya ini mungkin karena tanda kutip saya belum survei ada keraguan. Padahal ini sangat luar biasa ya. Jadi kita juga berterima kasih kepada pendeta resort kita, Pendeta Dr. Martongo Sitinjak yang sudah menginisiasi ini dengan baik dan membuat mengerjakannya lah saya bilang. Terus panitia yang sudah bekerja keras dari sejak dipilih, sejak ditunjuk menjadi panitia sampai pelaksanaan, saya lihat mereka sangat luar biasa semua yang terlibat itu. Dan fungsionaris juga, fungsionaris MPA, Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, Merturia, semua Sintua Parhalado juga banyak yang terlibat. Ada yang mengambil inisiatif sendiri, mereka mendukung.
ini semua luar biasa, pekerjaan satu gereja yang luar biasa. Jadi kerjasama yang baik. Walaupun tanda kutip semua ya, tidak harus tertulis namanya ya di dalam kepanitiaan ya. Jadi semua ambil bagian, termasuk kami juga Dewan Koinonia, begitu yang bisa kami sampaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok hijau muda. Aduh, gambar aku jelek banget sih. Sebenarnya kalian berbeda. Gak apa-apa, yang penting kita udah bisa coba. Kali ini jamborenya seru kan? Seru. Tema jambore hari ini apa ya? We are wonderful creation of God. Tapi kalian tahu nggak sih artinya apa? Mau tahu nggak? Tahu dong. Nah, jadi artinya we are wonderful creation of God adalah Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Tanpa memandang tinggi atau rendahnya dari kita, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Oh gitu Kak. Iya. Kasih Yesus tak
Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saat dia masuk ke sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemuinya. Saudara-saudara, kita semua sudah terkena kusta. Kita sudah dikucilkan. Tunggu, itu semua bukannya itu Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, selamatkan kami. Apa yang kalian inginkan dariku? Aku foto-foto. Yesus anak Daud, sembuhkan kami. Baiklah, pergilah, tunjukkanlah diri kalian kepada imam-imam. Orang sakit kusta itu pergi berjalan mencari imam-imam untuk penyembuhan mereka. Tetapi saat di tengah perjalanan, kusta mereka tiba-tiba sembuh dan mereka pun bersukacita. Saudara-saudara, kusta kita telah disembuhkan. Setelah penyembuhan mereka, 9 dari ke-10 orang melarikan diri, sedangkan 1 orang Samaria kembali menemui Yesus untuk mengucap syukur. Yesus, terima kasih telah menyembuhkan aku. Mengapa hanya 1 orang yang datang untuk menyembah Allah? Kemana ke-9 orang itu? Sepertinya sudah pulang semua. Baiklah, pergilah, karena imamku telah menyelamatkan engkau. Terima kasih Yesus. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk kelompok Orange atas performance-nya. Sekarang
saja, tetapi mereka bisa menghadirkan performance yang begitu baik dan begitu. damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. We are wonderful creations of God. 4 hari ini kita menyaksikan ciptaan Tuhan yang luar biasa.
Katanya generasi ini spoiled generation, generasi yang manja, yang lemah. Tetapi 4 hari ini kita menyaksikan itu tidak benar. Sebab mereka yang hadir selama 4 hari ini bukan anak manja. Ternyata mereka bisa mandiri dan benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati. Walaupun berat, mereka sanggup bebas dari gadget selama 4 hari dan mampu bergaul, mengenal yang satu dengan yang lain. Itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Katanya generasi Alpha ini adalah generasi yang harus disuap kalau makan, harus dimandikan oleh ayah dan ibunya. Tetapi 4 hari ini kita menyaksikan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Mandi sendiri, cuci piring sendiri, sendok nasi sendiri, bisa mengukur perutnya, luar biasa. Hari pertama masih ada nasi yang tersisa di piring. Tetapi hari kedua sampai tadi tidak ada sebutir nasi lagi yang tersisa di piring. Jadi mereka mengontrol kemampuan dirinya, luar biasa. Itu kita harapkan bisa lebih hebat dari orang dewasa, sanggup mengambil makanan yang cukup untuk dirinya sehingga tidak ada yang terbuang percuma. Luar biasa itu, kita puji Tuhan untuk itu. Katanya generasi ini adalah generasi yang tidak bisa diatur. Mereka baperan, suka frustasi, gampang marah, gampang pisah dari sahabatnya. Ternyata kita menyaksikan anak-anak yang bisa dituntun oleh kaunselor dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Ternyata mereka bisa diatur dengan disiplin yang baik. Ini adalah ciri-ciri ciptaan yang luar biasa. Katanya generasi Alpha ini adalah generasi yang tak sabaran, generasi TikTok yang hanya sanggup mendengar kabar yang pendek-pendek, tidak sanggup mendalam. Tetapi tadi siang saya bertanya kepada salah seorang dari mereka, apa yang kau dapatkan dari Jambore ini? Dia bilang begini, saya mendapatkan pelajaran Alkitab yang mendalam, karena jelas diulang-ulang jadi melekat ke dalam otak saya. Kalau hari Minggu hanya sebentar saja, sedikit udah berakhir dan lewat katanya. Tetapi di Jambore ini bisa mempelajari lebih dalam, karena selama mereka mendengar storytelling bisa mereka duduk 1,5 jam. Jadi ternyata mereka bukanlah generasi spoil yang bosan, yang tidak bisa mendengar cerita panjang. Semua teori itu sebenarnya sudah gugur dengan sendirinya dengan pengalaman Pak hari ini. Sebab ciptaan Tuhan yang luar biasa ini sanggup berdisiplin, sanggup mengikuti kegiatan dari waktu ke waktu. Yang mereka butuhkan adalah satu. Yang mereka butuhkan adalah satu, ternyata adalah bercengkrama, bergaul dengan kawannya. Sebab mereka sudah punya kawan yang baru di sini dan makin dalam pertemanannya.
Dan ini juga menjadi harapan dari Jambore ini, supaya di rumah anak-anak ini juga boleh bercengkrama dengan orang tuanya. Jangan habiskan waktumu 24 jam untuk mencari uang dengan menelantarkan mereka tanpa peduli dengan mereka. Ini waktu bagi kita mengubah mindset kita di pembinaan iman keluarga di tahun ini. Ayo kita bersama-sama membuka lembaran baru, duduk bersama, bercengkrama antara orang tua dengan anak-anak. Sebab mereka ini sebenarnya adalah generasi yang tangguh, generasi yang pintar, cepat tanggap, dan mau melaksanakan kalau mereka merasakan ada cinta kasih terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya saya mengambil teks untuk kalian di akhir Jambore ini, Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Anak yang bijak adalah wonderful creation of God. Anak yang punya wisdom, punya hikmat, yang mampu membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Inilah generasi Jambore ini. Kita telah belajar bagaimana memelihara lingkungan supaya sampah tidak dibuang sembarangan, tapi disimpan pada tempatnya. Mana sampah organik, mana anorganik, mana B3. Kita sudah tahu karena kita diajari. Kita juga mau hidup sehat. Hidup sehat menghindari dari fast food, ya. Fast food yang membawa banyak orang korban menjadi kanker, ya. Menjadi kanker. Bahkan otaknya menjadi low berpikir, ya, kemampuan otaknya menjadi rendah karena terlalu suka makan fast food. Kita telah diajari memakan real food, makanan yang sehat, ya, menjaga kesehatan dengan makanan yang baik setiap hari, ya. Bukan soal mahalnya, tetapi kesehatannya yang terpenting. Kita juga telah menerima edukasi bagaimana kita menggunakan gadget dengan bijaksana. Bagaimana kita memilih mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan mana yang perlu diakses, mana yang tidak perlu diakses, berapa lama kita menggunakannya. Kemarin saya dengar ada yang sudah bertekad berapa lama satu hari bisa kita menggunakan gadget ini untuk tontonan kita. Satu jam. 1 jam itu cukup. 1 jam itu cukup. Dan ternyata kita buktikan apa hari ini bisa, kan? Bisa. Itu sebabnya kita sehat di sini selama 4 hari ini. Kita juga diajari bagaimana sikap kalau terjadi bencana, bagaimana menyelamatkan diri, mengcover, menjaga kepala kita supaya tidak menjadi korban dari bencana. Itu hanya dilakukan kepada ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita juga menerima 4 karakter Kristiani yang baik. Yang pertama, nilai persahabatan yang langgeng dan panjang. Persahabatan antara Daud dan Yonatan sampai kepada cucunya Mephiboset yang cacat itu. Persahabatan yang panjang dampaknya, karena Daud dan Yonatan bersahabat bisa menyelamatkan Mephiboset yang sudah cacat itu. Lawan politiknya dia, tetapi tetap dipelihara oleh Daud. Kita juga menerima kesamaan laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan lewat kisah Jelafehat atau Jelafahid, ya? Jelafehat atau Jelafahid? Jelafehat. Dia meninggal, mati, tanahnya tidak dikasih kepada anak perempuannya, ada 5 orang, ya. Tetapi anaknya perempuan itu protes, berjuang, dia berjuang, datang kepada Musa. Bapakku tidak ada salah, dia tidak melawan Tuhan. Mengapa dia tidak mendapatkan hak warisan dan tidak diserahkan kepada kami? Lalu Musa datang kepada Tuhan, bertanya tentang Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, berikanlah hak waris kepada perempuan itu meskipun tidak ada saudaranya laki-laki. Perempuan yang tangguh berjuang tidak boleh dikesampingkan oleh siapapun.
dalam hidupnya. Itu adalah nilai kehidupan kita, karakter baru kita ya. Berjuang untuk hal yang benar, tidak boleh membiarkan hak kita dirampas oleh siapapun. Kita juga mendengar bagaimana murid-murid Yesus yang berjalan ke Emmaus, mereka menyaksikan Yesus, menyaksikan keselamatannya. Kita juga telah mendengar bagaimana seorang buta Bartimeus yang dilarang orang banyak untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi dia makin keras berteriak kepada Tuhan. Apa teriakan Bartimeus kepada Tuhan? Buaya. Yesus. Orang Barat mengatakan, diamlah, jangan ribut, kau tidak layak untuk bertemu dengan Yesus. Apa yang dikatakan Bartimeus? Lebih kuat atau lebih pelan? Nah, coba kita buktikan. Dua ya. Kalau Yesus hadir di sini, dia berkata kepadamu, apa yang kau mau aku perbuat kepadamu, kau boleh memintanya dan memperjuangkannya. Orang bijak itu memperjuangkannya. Ada yang ingin menjadi arsitektur yang terkenal, minta kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang mau studi kuliah di luar negeri, minta kepada Tuhan, minta hikmat supaya kau bijak ya. Ada yang berdoa meminta supaya dia menjadi dokter hewan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkannya. Ada yang mau menjadi dokter anak, minta kepada Tuhan. Benar-benar minta, berjuang makin keras, makin keras. Apapun permintaanmu kepada Tuhan, meskipun orang lain melarangnya, kau harus berjuang dengan keras. Seperti Bartimeus meminta kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Meskipun orang lain mengajakmu untuk tidak dekat kepada Yesus, berjuanglah meminta kepada Yesus, sebab Yesus mencintaimu. Anak yang bijak, yaitu saudara, anak-anakku semua, kamu yang ciptaan luar biasa ini akan mendatangkan sukacita kepada ayah dan ibunya. Sepulang dari sini, pertahankan langgamu berdoa 3 kali satu hari, jam 6, jam 12 dan malam hari ya. Pertahankan disiplinmu, makan ambil sendiri, dan yang tersisa makananmu di piring harus kamu habiskan, lalu cuci piringmu sendiri. Pertahankan itu supaya hidupmu makin maju dan makin maju. Tuhan Yesus mengasihimu. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus, terima kasih Tuhan, 4 hari yang indah dengan cuaca yang baik, tanpa hujan. Walaupun suhu agak panas, tetapi kami dan anak-anak kami ini bisa mengatasinya dengan disiplin yang tinggi, dengan meminum air yang banyak supaya tidak ada yang terdehidrasi. Itu adalah kasih-Mu yang membuat mereka makin bijaksana sebagai ciptaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena semua sehat, semua dengan penuh sukacita, semua menambah teman, menambah sahabat sesama anak sekolah minggu ini. Dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan karena semua kaum-saudara kami sehat dan mampu bersama dengan adik-adiknya ini dengan penuh kasih menuntun mereka dalam kesederhanaan mereka, dan kini mereka semakin didewasakan untuk bertanggung jawab mencintai Tuhan dan mencintai gereja. Terima kasih. Kami memuji dan memuliakan Engkau karena tim kerja bersama dengan guru sekolah minggu, FKOM, dan banyak warga jemaat-Mu yang diikutsertakan di dalam pengelolaan Jambore ini. Jambore anak sekolah minggu HKBP Kramat Jati. Amin.
boleh kembali duduk. Mereka adalah anak-anak Sidi yang berjumlah 22 orang dari 67 anak Sidi. Aku mau tahu dong jambore kali ini tuh seru banget, sumpah nggak bohong. Sampai ngomong aku. Seru banget. Tambah 5 hari lagi. Oke. Yang lain. Seru. Selain seru, gimana, terberkati nggak? Berkati banget, sumpah. Berarti belum dari sini harus rajin berdoa ya. Iya. Belajar mandiri. Oh deh, makan sendiri. Oh iya. Oke. Ini salah satu. Jadi lebih suka dunia nyata daripada dunia main HP. Berarti no more handphone, right? Yes. Really? No more handphone, really? Nggak bohong. No? Wow. Oke. Masih sama Oke, bye. Perkenalkan, nama aku Belvania Sinaga, aku dari kelas 4. Aku mengikuti kegiatan Jambore ini karena aku tuh senang banget. Yang tadinya teman-teman aku belum kenal, sekarang jadi kenal. Aku sama kakak konselornya tuh senang banget. Bisa diajarin firman Tuhan, kegiatan-kegiatannya seru, sampai pengen ditambah deh harinya gitu. Aku senang banget di sini. Terus juga Jambore kali ini tuh seru banget. Semoga tahun besok ada lagi deh Jamborenya. Doainnya teman-teman semoga ada Jambore biar aku bisa mengikuti lagi Jamborenya. Oke. Gak apa-apa. Oke. Cukup kok dua.
Ini kalau ganti. Ya, lebih cepat.